Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, yang senantiasa tetap semangat belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA dengan materi cara memelihara organ pernafasan. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk materi ini anak-anak ibu juga nanti bisa buka buku paket, itu ada di halaman 127, sedangkan buku LKS di halaman 79. Nanti kita belajar sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Baiklah, sebelum kita mempelajari tentang cara memelihara organ pernafasan, jadi ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menjaga lingkungan. Nah, lingkungan ini dapat diartikan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi juga perkembangan kehidupan manusia. Nah, menjaga kesehatan lingkungan itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia. Oke. Jadi salah satu masalah lingkungan yang harus dihadapi adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini merupakan suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan juga terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun zat yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Nah, biasanya pencemaran udara ini terjadi di kota-kota besar dan juga di daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran ya. Kemudian makin banyaknya kendaraan bermotor dan juga alat-alat industri yang mengeluarkan gas yang mencemari lingkungan, maka akan memperparah pencemaran udara yang terjadi di lingkungan tersebut. Nah, pada dasarnya pencemaran udara ini dia berbentuk seperti gas ataupun asap dan juga partikel ataupun debu. Nah, udara yang tercemar dengan gas dan juga partikel ini maka dia dapat menyebabkan gangguan udara terhadap saluran pernafasan. Nah, di sini di slide ini cara memelihara organ pernafasan. Nah, di sini ada kuman penyakit dapat menyerang saluran pernafasan manusia. Jadi, banyak penyakit yang dapat menyerang saluran pernafasan seperti minggu lalu kita sudah pelajari, itu ada influenza, kemudian bronkitis, kemudian radang paru-paru atau pneumonia, dan juga tuberkulosis ataupun disebut dengan TBC. Nah, cara efektif dalam memelihara kesehatan pada organ pernafasan manusia yaitu yang pertama, makan makanan bergizi. Kemudian berolahraga teratur, kemudian istirahat atau tidur yang cukup, kemudian menjaga kebersihan dan juga menghindari polusi udara. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 5 gambar bagaimana cara efektif dalam memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pada gambar pertama itu contoh gambar makan makanan bergizi. Nah, makanan bergizi merupakan makanan yang di dalamnya mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contoh makanan bergizi antara lain itu ada nasi ya, seperti pada gambar. Kemudian ada juga sayur-sayuran, kemudian juga ada daging ataupun ikan, dan juga ada buah-buahan. Nah, makanan bergizi ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh kita menjadi tidak mudah terserang penyakit. Yang kedua itu ada gambar dua orang anak sedang berolahraga secara teratur ya. Oke, jadi berolahraga ini secara teratur memiliki efek positif terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, berolahraga ini dapat memperlancar aliran darah sehingga organ pernafasan dapat berfungsi dengan baik. Nah, olahraga yang baik bagi pernafasan. Nah, contohnya itu seperti sering berjalan ya, misalnya setiap pagi ataupun setiap sore. Kemudian selain itu juga lari ya, senam dan juga renang, selain main sepak bola.
Kemudian gambar ketiga itu ada gambar seorang anak sedang beristirahat atau bisa disebut dengan istirahat atau tidur yang cukup. Nah, istirahat dapat dilakukan dengan tidur yang cukup. Nah, waktu normal yang diperlukan manusia untuk tidur yaitu kurang lebih 8 jam. Sehingga sehari 8 jam sehari atau sepertiga hari. Nah, tidur yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan juga energi di dalam tubuh sehingga dapat menghindarkan tubuh dari berbagai penyakit. Ini sama ya, yang contoh yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian gambar keempat ada menjaga kebersihan. Jadi ada beberapa anak sedang membersihkan kelas ya. Di sini menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan diri merupakan upaya menjaga tubuh supaya tetap bersih. Nah, sedangkan menjaga kebersihan lingkungan merupakan upaya menjaga lingkungan seperti rumah ya. Ini pada gambar ini ada sekolah ya. Kita membersihkan sekolah supaya tetap bersih. Kemudian lingkungan yang bersih merupakan awal hidup sehat. Nah, lingkungan yang bersih juga akan sangat mengurangi pencemaran udara seperti debu dan juga bau tidak sedap. Nah, anak-anak Ibu pasti sering kan kalau misalnya kita belajar normal itu pasti setiap hari kita ada tugas bikin. Nah, gunanya itu kita biar kelas kita selalu senantiasa bersih dan juga terhindar dari debu dan kuman. Oke, gambar terakhir itu ada menghindari polusi udara. Nah, yang kita ketahui ya, kita harus menghindari tempat-tempat yang terkena polusi udara seperti tempat sampah, kemudian tepi jalan raya seperti pada gambar dan daerah sekitar pabrik. Nah, bila berada di tempat dengan polusi udara tinggi, sebaiknya menggunakan masker dan juga penutup hidung. Nah, seperti pada gambar ini. Jadi, ada beberapa pekerja itu dan juga pengendara itu menggunakan masker karena di sini ada sejenis polusi seperti asap pabrik ya. Kemudian juga asap kendaraan. Kemudian bila berada di tempat dengan polusi udara tinggi, ulang sedikit, sebaiknya menggunakan masker ataupun penutup hidung. Nah, cara ini merupakan salah satu pencegahan terbaik supaya udara kotor tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, itulah beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, supaya kesehatan tetap terjaga dengan baik, maka kita perlu melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat juga dapat meningkatkan kesehatan pada organ pernafasan kita. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut dengan merawat organ pernafasan dengan tidak merokok. Nah, materi ini tentang menjaga atau merawat organ pernafasan kita agar terhindar dari rokok ataupun asap rokok ya. Yang tidak mengkonsumsi pun kalau misalnya kita menghirup asap rokok itu sangat berbahaya ya. Oke, kita lanjut. Salah satu penyebab penyakit pada sistem pernafasan manusia adalah merokok. Nah, hal tersebut dikarenakan banyaknya kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalam merokok seperti zat nikotin, kemudian zat tar, dan juga karbon monoksida. Nah, kemudian jika terkena dalam jumlah yang banyak dan juga waktu yang lama, maka paru-paru manusia akan mengalami gangguan fungsi. Nah, berikut ini ada bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernafasan manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak, kemudian beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru, kemudian menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia atau emfisema, kemudian mempercepat kematian sel-sel tubuh dan juga mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Jadi, misalnya ada di antara keluarga kita yang merokok, kita bisa
kasih tahu, nah ini bahaya rokok, nah ini bahaya ketika kita mengkonsumsi rokok. Nah, nanti anak-anak ibu, bagi yang sudah tahu bisa kasih tahu ke keluarganya. Nah, ini kan ilmu gitu. Ilmu kita harus berbagi kepada orang lain kalau kita sudah mengetahuinya. Oke. Jadi tentang merawat organ pernafasan dengan tidak merokok sudah habis materinya. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, baiklah anak-anak ibu, untuk latihan hari ini silakan anak-anak ibu mengerjakan latihan di buku paket itu ada di halaman 145, sedangkan di buku LKS itu ada di halaman 82. Jadi setelah nanti anak-anak ibu mempelajari materi hari ini yang sudah ibu jelaskan, yang sudah ibu paparkan, silakan langsung mengerjakan latihan-latihan yang sudah ibu kasih di slide ini. Jadi setelah dikerjakan langsung dikirim ke ibu. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah mendengar penjelasan materi hari ini. Semoga anak-anak ibu sehat selalu, tetap semangat belajar di rumah, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ibu ucapkan dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.